Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini untuk membahas kembali hal-hal yang berkaitan tentang pensucian jiwa. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau pada bahasan yang lalu kita mengetahui bahwa jiwa yang baik, jiwa yang suci, jiwa yang bersih adalah jiwa yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang suci, jiwa yang bersih, dia senantiasa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan. Jiwa yang baik, jiwa yang bersih dan jiwa yang begitu dinamis untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam hidup dan kehidupannya, merasakan bahwa apa yang Allah perintahkan adalah sebuah kebutuhan bagi dirinya. Bahkan seorang ulama kita, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Al-Ihya, yaitu yang dikenal dengan kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua perintah. Perintah yang berisi tentang kewajiban dan perintah yang berisi amalan-amalan yang bukan wajib. Dua perintah ini adalah dua perintah yang Allah berikan kepada manusia untuk kebaikan bagi diri manusia. Sesuatu yang wajib diibaratkan oleh beliau bagaikan modal yang dimiliki oleh setiap insan untuk mendapatkan keselamatan. Selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan amalan-amalan yang sunnah, amalan yang bukan yang wajib, yang disebutkan oleh beliau, diumpamakan oleh beliau bagaikan keuntungan, bagaikan laba bagi diri seorang mukmin untuk mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jiwa yang baik, jiwa yang suci yang senantiasa menginginkan untuk menyambut panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, bahwa jiwa yang baik adalah jiwa yang senantiasa mau untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinukilkan oleh banyak para ulama tentu jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang Allah perbolehkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah larang, apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan dalam kehidupan dunia ini tidak seberapa banyak jikalau kita mau membandingkan dengan apa yang Allah perbolehkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bahkan bagi diri seorang mukmin, dia menyadari, meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang Allah larang di dalam hidupnya untuk tidak dikerjakan, apa yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan akan memberikan kebaikan pada dirinya. Nah, itulah kehidupan seorang mukmin. Apa bahayanya seseorang yang melaksanakan atau mengerjakan apa yang Allah larang di dalam hidup dan kehidupannya? Salah satu yang kita dapatkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, menyebutkan kepada kita bahwa bahayanya kemaksiatan, bahayanya pelanggaran terhadap apa yang Allah larang di dalam kehidupan seorang manusia, dia bagaikan bahaya sakit panas yang menimpa diri manusia. Dan tingkat panasnya seseorang itu berbeda tergantung kemaksiatan yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Semakin banyak maksiat yang ia perbuat, maka semakin banyak kemaksiatan itu menyebabkan hati yang ia miliki akan kotor. Semakin banyak dia melakukan perbuatan dosa di dalam hidup dan kehidupannya, maka mengakibatkan dosa-dosa itu menumpuk di dalam dirinya dan menutupnya untuk berada di dalam kebenaran. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran,
Di antara dalam surat Al-Mutaffifin, Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sekali-kali, akan tetapi hati mereka telah tertutup, telah terkunci lantaran apa yang mereka perbuat di dalam kehidupannya. Seorang ulama menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitabnya, yaitu Imam Muslim rahimahullah taala, menukilkan kepada kita ucapan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa orang yang tertutup hatinya adalah mereka yang tertutup hatinya karena perbuatan kemaksiatan yang ia perbuat. Hingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita untuk bisa meninggalkan apa yang Allah larang di dalam hidup dan kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.